semua, kembali lagi di channel Kodawan. Jadi kita lanjut lagi di data structure and algorithm. Kita masih di bagian stack ya. Oke, jadi sekarang adalah question ketiga, yakni yang exclusive time of function. Oke, jadi di sini masuk soalnya. Jadi kita di sini akan diberikan list logs, yang mana di setiap item logs itu merepresent pesan ke e-log message format as a string ya. Jadi format itu ada function ID, kemudian ada start atau end-nya, kemudian ada timestamp-nya. Jadi for example seperti ini, ada 0.2 start.3. Ini artinya function ID function call dengan ID 0 itu dimulai dari timestamp 3. Seperti itu ya. Jadi dia mulai dari detik ketiga. Kemudian jika ada yang seperti ini sekarang 1 and 2, ini artinya function call dengan ID 1 selesai di timestamp kedua ya. Jadi di sini function ini bisa dipanggil beberapa kali dan mungkin dia rekursif atau memanggil function lainnya seperti itu, atau function dirinya sendiri. Oke, jadi di sini dijelaskan kalau function exclusive time adalah penjumlahan dari execution time dari semua function yang ada di program. Jadi misalkan function itu dipanggil 2 kali ya, dan itu berjalan sebanyak 2 time unit atau 2 detik ya, dan nanti di call lagi sebanyak 1 time unit atau 1 detik, maka exclusive time-nya adalah 2 plus 1 sama dengan 3 ya. Jadi kita di sini disuruh mengembalikan exclusive time setiap function yang ada di array log ini yang ada di array atau setiap function yang ada sebanyak n ya, sebanyak ID-nya itu sebanyak n, dan setiap e-index value ini merepresentasikan exclusive time dari function dengan ID e tersebut. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Agak ribet ya penjelasannya ya, tapi sebenarnya simple. Jadi seperti ini, misalkan kita diberi input n2, kemudian logsnya seperti ini. Jadi outputnya akan 3 dan 4. Kenapa hanya 2? Karena di sini hanya ada 2 function ya. Jadi ada function 0 dan function 1 ya. Seperti ini. Nah, di sini explanation-nya pertama-tama logs yang ini dia akan memulai function ID 0 dan start di timestamp 0 ya. Seperti ini. Jadi dia akan start. Nah, kemudian ternyata pada saat timestamp ID-nya timestamp itu di detik kedua, function 1 yang start. Jadi function yang sebelumnya di 0 ini akan kita pause terlebih dahulu. Jadi jadinya seperti ini. Jadi 0 akan start, jadi dia bergerak 2 time unit, jadi 1 2. Oke. Jadi dia akan sampai ke time atau detik ke 1 dari 0 1 ya. Jadi dihitungnya 2 ini ya. Kemudian yang function 1 akan start, dia akan berjalan sebesar 1 2 3 4 detik. Dan dia akan end ya. Jadi dia start di 2, kemudian di end di 5. Nah, dia akan end di 5 dengan total 4 detik. Kenapa tidak 3 detik? Karena 2 sendiri itu sudah dihitung 1 ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Jadi 4 jadinya 4 detik. Kemudian di akhir baru function yang 0 ini yang end ya, di detik ke-6 di sini. Jadi di sini bila kita hitung 1 2 3, jadi function dengan ID 0 ini bakal exclusive time-nya adalah 3 detik. Kemudian yang dengan ID 1 itu exclusive time-nya adalah 4 detik ya. Jadi ini cukup menarik. Nah, di sini juga ada banyak contoh yang lain. Nah, tapi di sini yang perlu kita tekankan yang adalah constraint-nya yang ini ya. Jadi di sini tidak akan ada 2 start event yang bersamaan dalam timestamp yang sama ya. Dan juga tidak ada yang mungkin n bersama di timestamp yang sama. Jadi kita harus perhatikan ini, dan kita perlu tahu kalau yang ada di paling atas jika di n itu pasti yang selesai itu yang itu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan ada komen n di sini. Yang n ini pasti dia punyanya yang start. Karena di dalam single threaded ini hanya bisa berjalan satu function ya.
Jadi tidak mungkin yang sebelumnya di pause gara-gara function lain start itu tiba-tiba di end di sini. Itu tidak mungkin. Jadi yang di end di sini itu pasti yang ini. Jadi itu hal yang perlu kita tekankan di sini untuk mencapai solusinya. Oke, jadi untuk solusinya itu seperti apa sih? Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kita hapus dulu ini. Nah, misalkan kita coba yang percobaan yang ini aja, yang pertama ya. Jadi ada dua, yakni dia akan start pertama. Jadi kita buat 6 detik ya. Ini 6 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Yang pertama, dia bakal start yang dengan ID 0 ya. Start di sini. ID 0, start di sini. Oke. Kemudian jalan dia sampai 1 ya. Oke, dari 0 ya, sorry. 0, 1, 2, 3, oke. Oke, dari sini. Sorry. Sini 0. Kemudian dia start di sini itu dengan function yang ID-nya 0 ya. Apa yang perlu kita lakukan? Kita akan masukkan ini ke dalam stack, oke? Jadi di sini kita punya stack ya. Jadi di sini kita akan masukkan yang ini. Yang kita masukkan itu cukup ID-nya saja ya. Di sini ID-nya 0 akan masuk. Oke, dia start. Oke, kita tahu dia start kan. Nah, setelah dia start dia sampai sini. Sampai yang ini ya. Di sini ternyata function 1 yang start. Function 1 start. Oke. Nah, di sini dia harus di pause sementara. Nah, karena pause sementara, kita diamkan saja dia dulu di stack. Tapi kita catat ya. Kita di sini akan punyai array result ya, yang nanti untuk kita jawab yang ini, untuk kita nulis ini. Pertama-tama kita akan buat dulu result, variable result untuk kita return nanti dengan initial value 0 semua dulu ya. Nah, jadi kita kan di sini udah tahu nih. Kita di sini memiliki n buah fungsi ya. Jadi 2 aja. Kita akan ubah ke 0. Nah, kemudian karena kita tahu di sini dia di pause, kita harus hitung dia berapa time unit dia bergerak ini. Kita tahu kalau ini tuh 1, 1. Jadi 2 ya. Nah, karena 2 ini kan function ke ID 0 ya. Jadi dia itu yang punya slot yang ini. Jadi slot yang ini kita akan tambahkan dengan 2. Oke, aman kan ya? Jadi sekarang setelah kita menemukan yang ini, kita akan ubah ini dulu rest-nya menjadi 2 dan 0. Oke, jadi seperti ini sekarang. Tapi di sini yang sekarang start itu kan nomor 1 ya. Jadi kita sekarang masukkan lagi ke stack. Jadi sekarang yang berjalan tuh nomor 1. Jadi ingat, yang paling atas di stack itu yang sedang berjalan. Oke? Jadi dia berjalan nomor 1. Kemudian di sini kita bisa cek dia berjalan sampai jam berapa, detik ke berapa. Dia berjalan sampai detik ke 5 ternyata ya. Jadi dia sampai sini. Dia akan di sini dia sudah N ya. Ini belum N ya. Ini belum N, tapi di sini dia sudah N. Sudah N. Jadi karena ini sudah N, kita bakal bisa langsung oh ya, sebelum kita catat ini kita perlu catat juga ya pref time-nya. Jadi atau waktu sebelumnya. Sorry kalau kalian belum ngerti bisa ditanyakan kalau mau komentar ya. Jadi kita juga perlu mencatat waktunya yang ini ya. Jadi ini juga penting. Jadi kita tahu kan di sini sebelum kita mulai ini, kita buat satu variabel lagi yang bernama pref time ya. Oke, pref time. Jadi pertamanya kan dia isi 0 ya, karena memang mulai dari 0. Kemudian karena kita pause di waktu detik ke 1, maka kita di sini akan isi ini dengan 1. Karena ini berguna nantinya untuk menghitung jarak dari sini ke sini itu berapa. Untuk jika ada fungsi yang di n yang kedua ya. Oke, seperti itu. Setelah kita tahu ini di n, maka kita tinggal kurangkan saja 5
5 kan di sini. 5. Sorry. 5 dikurang dengan kapan dia mulai. Yang ini ya. Kurang ini. Berarti 4 ya. Apakah dia benar 4? Jadi 1 2 3 4. Oke, benar ya. Jadi karena kita tahu dia 4, maka kita update lagi yang rest ya. Jadi ini punya ini kan. Yang 4 ini punya yang ini kan. Jadi dia akan menjadi 2 4 seperti itu. Kita update. Kemudian kita jalan, ternyata setelah 1 detik berikutnya ini N lagi. Oh, ini kan sudah kita pop nih, gara-gara kita sudah ketemu N nih, kita pop. Kemudian dia ketemu N lagi, pasti punya yang ini kan. Oke, karena dia punya yang ini, berarti kita jumlahkan lagi. Oke, setelah kita tahu dia di detik kelima, dia stop ya. Pref time ini juga kita update guys. Jadi dia jadi 5. Dan di sini setelah kita ketemu N lagi, kita cek current time-nya ya. Jadi kita dapat current time itu dari yang ini ya. Yang ini. Yang ini. Oke, jadi kita akan parsing ini. Kemudian kita dapat ID, aksinya. Kemudian juga timestamp yang sekarang. Seperti itu. Jadi kita bakal kurangkan lagi. Jadi sekarang gara-gara yang sudah 5 ya. Jadi 6 kurang 5. Ya, jadi 1 ya hasilnya. 1. Maka waktu berjalan yang ini tuh 1 detik guys. Jadi 1 detik ini punya yang mana? Yap, punya yang 0 ya. Jadi yang di sini kita akan tambahkan lagi array resultnya. Tambah 1 ya, yang ini tambah 1. Maka hasilnya jadi 3 dan 4. Dan yap, ini sudah menjadi hasil akhir kita. Dan sesuai ya. Oke, aku harap kalian mengerti ya. Intinya di sini kita main idea dari penyelesaian ini adalah menggunakan stack guys. Jadi kita benar-benar memaksimalkan stack sesuai dengan topik data structure-nya. Jadi kita bakal melakukan cek ya, dan juga memastikan time yang kita atau previous time yang kita catat di sini tuh benar-benar akurat ya, sesuai dengan apa yang ada di log ini. Oke, jika ada yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jadi intinya seperti itu. Kita harus membuat 3 variabel jadinya, 2 ya. Oh sorry, 3 benar. Jadi pref time ini untuk mencatat kapan terjadi suatu event dan kapan itu timestamp-nya kita catat terus di sini time-nya. Kemudian ada res atau result ya. Jadi ini untuk menyimpan placeholder untuk exclusive time dari setiap function yang bakal kita hitung. Oke. Kemudian yang ketiga adalah stack itu tersendiri ya. Jadi yang ini ya. Ini kita buat variable stack. Nantinya kita akan masuk dan kita cek di setiap iterasi log. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Para kalian udah paham. Untuk itu kita bisa langsung lanjut ke soalnya, ke codingannya. Oke, agak beda sekarang karena di sini saya akan melakukan coding dengan TypeScript. Oke, jadi sebenarnya bahasa pemrograman tidak masalah guys. Yang penting kalian tahu approach-nya ini. Nah, untuk bahasa pemrograman kalian bisa sesuaikan. Oke. Oke, kita langsung lanjut. Oke, jadi di sini yang seperti yang saya bilang tadi, kita perlu 3 variabel. Oke, pertama itu mungkin result atau res. Itu adalah new array ya. Kita pakai array integer ya, sepanjang n ya. Dan kita fill ini dengan nilai 0. Karena kita tahu semua exclusive time dari semua function di awal kan semua akan 0 ya. Jadi nanti ini yang kita akan tambahkan ya setiap iterasi. Oke, kedua itu adalah stack. Nah, untuk sebenarnya di JavaScript atau di TypeScript ini kita hanya perlu buat dia seperti array seperti ini saja, tapi ada operasional stacknya sudah di dalamnya secara default ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah pref time yang tadi ya, previous time. Ini 0 ya. Seperti biasa kita mulai dari detik ke 0. Oke. Nah, ini pastikan untuk agar bisa diedit lagi ya, atau di dalam TypeScript di sini namanya let, atau nanti bisa diedit value-nya lagi. Kalau seperti course ini dia tidak bisa diedit, tapi karena ini number,
Jadi dia tetap bisa diedit, guys. Oke, harap kalian mengerti ya. Yang tidak bisa tuh di reassign ya. Oke. Selanjut lagi. Sini kita akan langsung melakukan for loop ke logs ini. Karena kita akan cek di sana, oke? For kita pakai auto saja, log of logs. Oke. Ini kita cek. Nah, pertama-tama kita harus parsing dulu ya. Ini string ini kita harus parsing dulu. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan split, oke? Jadi pertamanya mungkin cons sini ID-nya kan pertama. Setelah itu di sini ada action-nya atau action, bisa kita tulis action. Kemudian yang terakhir itu ada timestamp ya atau time. Sama dengan log yang kita split. Kemudian kita bagi dia berdasarkan titik 2 ya, karena di sini pembaginya memakai titik 2. Oke. Kemudian di sini mungkin agak lebih jelas ini saya buat string saja ya. Kita kasih tahu dia ini string. Karena di sini kan kita perlu ID dan juga time ini sebagai integer ya atau number. Jadi kita perlu parsing dulu. Jadi di sini saya akan membuat dua variabel lagi, ini const id, yang mana ini akan tipenya integer dengan cara number id string seperti ini. Jadi kita menjadikan id string ini ke number, oke? Kemudian di sini juga time kita akan menggunakan sebagai integer, jadi kita harus lakukan ini juga time str. Oke, dan di sini adalah logic utamanya. Oke, ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, oke? Jadi if type-nya itu adalah start ya. Jadi kita cek apakah dia start. Nah, kalau dia start, maka kita akan stack push saja ya. Kita tinggal push ID-nya. Oh, kenapa type? Sorry. Maksud harusnya action ya. Jika action itu start, maka kita akan push ID-nya. Dan kita set pref time itu ke time saat ini. Yang ini ya. Jadi itu yang kita akan lakukan. Itu kalau array-nya kosong. Oke? Maksudnya kalau startnya kosong. Nah, kalau startnya tidak kosong, kita di sini cek lagi. If stack length itu lebih dari 0 ya, atau dia masih berisi, maka di sini kan kita perlu melakukan kalkulasi yang ini ya guys. Kita perlu menambahkan sampai mana dia di pause dan berapa waktu dia sudah berjalan, seperti itu ya. Maka di sini kita harus melakukan hal seperti ini. Kita resultnya, kemudian stack, kemudian di sini kita akan pakai ID yang paling atas ya, atau on topnya. Jadi stack.length kurang 1, dan kemudian di sini kita akan tambahkan res dengan index dan ID yang ini di paling atasnya ini ya, topnya ini. Kita tambahkan dengan seperti yang tadi, time kurang pref time. Oke. Apakah jelas ya? Jadi di sini dia akan ditambahkan dengan ini ya. Oke, jadi seperti ini 6 kurang 5 ya. Jadi sekarang misalkan waktunya 6 ya. Dan terakhir dia di pref time ini adalah 5, atau terakhir dia di pause atau dijalankan itu 5. Jadi kita dapat ini hasilnya 1, dan ini bisa kita tambahkan ke sini. Oke, kemudian sekarang lanjut lagi. Nah, kalau jika kita ketemu yang finish ya, ini kan yang start ya. Kalau kita ketemu yang end atau yang finish, maka di sini kita perlu menambahkan lagi untuk resultnya, karena ini sudah end, oke? Jadi di sini ada, kita pakai end, kemudian di sini stacknya kita pop. Nah, dan isi dari end ini bakal value-nya atau ID-nya ya. Di sini kita dapat ID-nya stack. Kemudian kita akan
tambahkan lagi resultnya, oke? Result, kemudian resultnya ini di ID-nya n ya, kita tambahkan time dikurang dengan ref time. Oke, tapi di sini ada sedikit modifikasi. Oke, kenapa? Di sini kita perlu plus 1. Oke, kenapa kita perlu plus 1? Karena misalkan dia ada 1N5 seperti ini. Itu artinya dia selesai di detik kelima. Tapi waktu dia berjalan selanjutnya itu tidak bisa di detik kelima lagi, guys. Jadi kita harus plus 1 di sini. Oke? Jadi misalkan dia N15 nih. Misalkan dia di N di 5 ya. Dan dia start di 2. Misalkan kita kalkulasi ya, 5 dan dia mulai dari di 2 ya kan. Itu hasilnya 3, guys. Dan itu tuh salah, guys. Harusnya hasilnya 4. Kenapa? Karena di 2 sampai 5 ini detiknya 4, guys. 1 2 3 4. Karena N ini sudah mengambil semua bagian dari 5. Maka operasi yang bisa dilakukan selanjutnya itu hanya di 6, tidak bisa di start 5 lagi. Atau di N 5 lagi. Oke, gua harap kalian mengerti ya. Jadi makanya karena di sini 3 masih salah, kita perlu plus 1 karena di N ini dia mengambil spot timestamp yang dipakai untuk N. Oke, seperti itu. Gua harap kalian mengerti ya. Dan di sini kita juga atur ini juga. Pref time-nya kita akan update nih. Pref time di sini jadinya time plus 1. Oke? Jadi time-nya di sini kan 5. Kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal apa-apa di 5 karena sudah dipakai oleh yang satu ini. Jadi di sini kita akan update pref time jadi 6. Oke. Dan di sini kita akan cek lagi kan untuk yang ini. Jadi di sini kita akan tahu oh ini sampai 6 dan 6 juga dipakai. Jadi yang harusnya 6 kurang 6 kan jadinya 0 nih. Di sini untuk yang punyanya yang 0 itu harusnya 0, itu jadinya 0. Tapi karena di sini kita plus 1, karena ini 6 dipakai ya semuanya, itu jadinya dihitungnya 1, guys. Bukan 0 ya. Kalau kita nggak pakai plus 1, maka kita bakal mendapat hasil 0 ya. Yang mana kalau kita tambah nih dari 2 ke dari 2 tambah 0, maka hasilnya akan 2 saja, dan 2 dan 4 bukan value yang benar atau bukan jawaban yang benar. Oke, aku harap kalian mengerti ya, guys. Jadi agak susah sebenarnya jelasin, tapi intinya seperti itu. Kalau masih belum mengerti bisa tanya kolom komentar. Saya akan kasih penjelasan yang benar-benar lengkap. Oke? Oke, kemudian jika sudah seperti ini, harusnya solusi kita ini sudah bagus. Oke? Atau sudah selesai. Nah, kita tinggal return rest-nya atau result-nya. Coba kita run. Oke, ini accepted. Kalau kita submit, oke, harusnya accepted ya, guys. Oke, mungkin sekian video kali ini. Saya akan lanjutkan lagi series ini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa tanya di kolom komentar. Maaf kalau ada kesalahan kata, akhir kata saya ucapkan terima kasih.